Ketika saya sampai di sini, saya nggak nyangka sih bakal seheboh, serame ini untuk sekolah di tengah hutan. Jadi saya kira SMK Maret ini seperti sekolah pada umumnya yang seperti di desa-desa. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam lingkungan sekolahnya, ternyata fasilitasnya rapi, kemudian siswanya tertib, guru-gurunya pada ramah, dan hal-hal yang melebihi ekspektasi saya itu terjadi di sini gitu. Jadi keren sih, ini nggak nyangka sih bakal ada sekolah seperti ini gitu. First impression saya ketika melihat sekolah ini sangat keren. Jadi sekolah ini melebihi ekspektasi saya yang pada umumnya sekolah di tengah desa yang seperti biasa-biasa, tetapi ternyata di tengah hutan ini malah lebih bagus fasilitas, semuanya sangat-sangat menunjang pembelajaran. Jadi ketika saya sampai kaget sih, keren-keren hasilnya. Ketika saya mengajar kedua kelas itu, saya melihat antusiasme para siswa sangat antusias ketika belajar tentang komik. Jadi ketika saya memaparkan materi, kemudian mengedukasi mereka, menyemangati mereka, mereka ikut mendengarkan, kemudian mereka juga ikut merespon apa yang saya tanyakan, kemudian apa yang saya ucapkan mereka juga dengarkan, sehingga ketika saya memberikan latihan dan lain sebagainya, hasilnya itu sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi seperti itu, antusiasnya sangat tinggi siswa-siswi di sini. Oke, kalau saya ukur ya, ini 9,5 dari 10. Karena sekolahnya juga sudah sangat mendukung dengan pembelajaran mereka. Jadi mereka tinggal diasah ilmunya, kemudian dilatih. Saya yakin dari sekolah ini bisa keluar siswa-siswa yang potensial yang bisa bekerja di industri era sekarang. Misal nih, pihak SMK Marati mau ngundang Pak Hermon lagi, bakal datang nggak? Ya, pasti bakal datang lah. Keren gitu lah. Ke sekolahnya keren gini dan juga tertib dan fasilitasnya baik. Pokoknya senang lah saya mengajar di sini. Kesan dan pesan saya kepada anak-anak untuk bisa teruslah belajar dan berlatih. Ilmu-ilmu yang saya kasih ke kalian itu untuk kalian pelajari lagi, kemudian kalian latih lagi dan praktikkan. Saya yakin kalau kalian praktikkan ilmu-ilmu tersebut, pasti kalian bisa jauh melebihi Bapak nanti. Tanggapan saya baik karena siswa diajarkan untuk membuat komik. Secara garis besar ya, komik ini peluangnya tinggi ya di Indonesia, terutama banyak kreator-kreator Indonesia yang sekarang beralih ke komik karena ya pasar komik itu lebih tinggi ya, pembacanya lebih tinggi. Di Korea itu seperti manhwa, terus di Jepang manhwa, kayak di Cina manhwa. Pasar mereka sangat tinggi, apalagi di Indonesia kreatornya sedikit. Maka dari kedatangan Pak Hermon ini membantu siswa-siswa TKV untuk belajar cara untuk membuat komik yang benar. Baik, kegiatan yang diadakan selama 4 hari ini cukup berdampak positif buat anak-anak, khususnya untuk menambah wawasan di bidang desain komik ya. Komik begitu banyak peluang. Rupanya anak-anak juga akan mengetahui ya, dan sudah mengetahui dan sudah mencoba bagaimana teknik-teknik, bagaimana peluang yang akan didapatkan ketika anak-anak nanti mendalami dunia komik ini sendiri. Kita bekerja sama dengan Koala Komik ya. Jadi di sini guru trainer yang sudah berpengalaman kita hadirkan dan akan mendapatkan dampak yang lebih positif lagi buat anak nanti. Tanggapan saya lebih tepatnya, guru tamu DKP ini lebih membantu kita untuk penambahan pengajaran untuk anak-anak di 11 DKP dan 10 DKP, baik itu tentang gambar, sketsa, yang membantu mereka untuk penambahan skill nanti ke dalam dunia komik juga. Karena sekarang komik itu sudah banyak dibaca oleh masyarakat. Komik ini bukan hanya tentang anime dan lain, tapi bisa tentang budaya dan status sosial kita saat ini. Hal-hal yang mereka bisa tuangkan dalam gambar, nanti bisa mereka masukkan juga ke dalam komik.
banget asli dengan adanya kedatangan Pak Hermon dapat membantu kami dalam memahami komik. Pokoknya rame, pengen banget ada guru tamu yang lain itu biar rame. Wala komik hiburan di kala gabut. Oke, siap.